Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui bahwa banyak terdapat teknik-teknik seleksi yang akan kita gunakan dalam pengoperasian atau dalam melakukan sebuah pengeditan suatu image. Seperti di sini, saya mempunyai satu buah image, satu gambar. Ya, saya ingin memindahkan objek ini ke dalam satu buah image yang baru. Terdapat berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan rectangular magic tool. Satu, saya pilih dulu, ya, kira-kira begini, saya paskan. Lalu dengan bantuan magic wand, saya pilih, dan posisi optionnya untuk magic wand ini adalah subtract atau minusnya, ya. Jadi tidak terpilih. Lalu saya pilih pada bagian ini sekali, saya klik lagi, klik lagi, klik lagi. Jadi kita menghilangkan beberapa bagian yang tidak ingin kita sertakan. Ini dan terakhir adalah ini. Secara otomatis posisi yang sudah kita pilih akan masuk. Lalu dengan move tool kita bisa pindahkan ke gambar yang baru. Anda perhatikan di sini saya juga dapat membuat suatu manipulasi di mana saya bisa langsung mengkopinya dengan cara menekan kunci Alt pada keyboard, klik pada mouse, geser. Lakukan lagi kunci Alt, klik, geser, dan seterusnya. Oke, teknik berikutnya adalah kita menggunakan fasilitas bantuan dengan mode Quick Mesh. Pertama, saya lakukan dulu pemilihan dengan menggunakan lasso tool. Ya, kita bisa lakukan secara biasa. Anda tidak perlu takut Anda melakukan suatu kesalahan. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, Anda perhatikan ya, banyak terjadi kesalahan yang kita lakukan pada seleksi ini. Ada yang kelebihan, ada yang kurang mungkin. Berikut, saya akan melakukan proses Quick Mesh. Bisa klik pada bagian ini. Kita klik sekali. Masuk ke dalam Quick Mesh mode. Nah, Quick Mesh atau masking dengan bantuan paintbrush. Alat paintbrush ini kita bisa menghapus bagian yang tidak ingin kita ambil. Misalkan bagian ini ya. Dengan syarat bahwa adalah foreground berwarna hitam. Sebagai contoh, saya lakukan. Nah, ini saya lakukan ya, penghalusan atau pembenaran dari seleksi yang kita pilih. Bisa saya kecilkan dengan menggunakan bracket. Lalu saya memilih bagian yang ingin saya hilangkan. Ya, kita merapikan bagian tersebut. Ternyata setelah kita melakukan ini, Anda lihat ya, banyak sekali bagian-bagian yang ikut terhapus. Ya, misalkan seperti ini atau di beberapa bagian lainnya. Jika saya merubahnya foreground menjadi putih, yang terjadi adalah saya bisa membetulkan bagian yang tidak ikut terpilih. Seperti ini contohnya, misalkan. Pada bagian bawah ini juga. Ya, jadi bagian itu terpilih kembali. Bagian sini. Oh, kelewat. Saya akan betulkan nanti. Kembalikan lagi ke foreground hitam. Saya perbesar dahulu ya, agar lebih mudah. Kembali ke brush tool. Nah, di sini kita bisa dengan mudah, lebih jelas ya, kita dapat melakukan pembenahan-pembenahan.
Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa kembalikan. Saya zoom out dulu. Nah, kita bisa kembalikan modenya menjadi mesh biasa atau kembali ke mode biasa ya, standard mode. Anda lihat pembenahan yang telah kita lakukan menggunakan quick mesh bisa membetulkan posisi seleksi yang salah. Seperti biasa dengan move tool, kita bisa langsung pindahkan ke image yang lain. Masih berhubungan dengan seleksi, tapi yang akan saya gunakan tools saat ini adalah dengan menggunakan eraser tool. Kebanyakan orang mengira memakai eraser tool berarti kita menghapus bagian yang kita inginkan. Seperti contoh di sini, saya ingin menghapus background dari gambar foto ini. Saya klik atau saya pilih eraser tool, lalu saya menghapusnya. Anda lihat yang terjadi di sini adalah sebetulnya kita bukan menghapus background, tapi menutup background tersebut dengan warna yang lain sesuai dengan background warna atau back color ini, yaitu putih. Sebagai contoh, misalkan saya gunakan move tool, saya pindahkan gambar ini ke gambar yang lain. Anda lihat ya, bukannya tembus ke belakang, tetapi ada warna putih yang menutupi bagian yang telah kita hapus dengan eraser tool. Lalu sekarang bagaimana cara mengatasi masalah ini dengan tetap menggunakan fasilitas eraser? Saya kembalikan dahulu posisinya ke semula ya. Oke. Pada bagian foto gambar ini, di bagian layernya Anda lihat terdapat proteksi. Ya. Di dalam ini adalah background yang terkunci atau layer yang terkunci. Kita harus mengembalikan ke layer yang normal dengan cara mengklik 2 kali, masuk ke dalam fasilitas New Layer, namanya layer 0, kita klik tombol OK. Sekarang saya pilih kembali yang namanya eraser tool ini, lalu saya coba menghapus background dari foto ini. Misalkan seperti ini ya. Saya coba segini. Oke. Dengan move tool, saya pindahkan ke gambar yang lain. Anda lihat perbedaannya yang terjadi sebelum kita menonaktifkan kunci dari layer yang ada, dan sesudahnya adalah seperti ini apabila kita menggunakan eraser tool. Masih di dalam proses eraser, apabila Anda klik pada bagian tools eraser, klik agak lama ya, Anda bisa memilih beberapa pilihan option di dalam eraser. Yang akan saya coba sekarang adalah background eraser tool. Nah, dalam keadaan tools background eraser dalam keadaan aktif, Anda lihat pada bagian atasnya terdapat pilihan sampling. Ya, untuk pertama ini Anda perhatikan bagian sampling adalah once. Anda jangan pilih continuous, Anda pilih once. Once di sini adalah apabila Anda mengklik sekali tombol mouse Anda, komputer ataupun Photoshop akan mengingat warna apa yang Anda pilih untuk dihapus. Ya, saya klik sekali misalkan di sini, tahan mouse-nya lalu geser. Anda lihat ya, yang terjadi lumayan bahwa kita telah berhasil menghapus beberapa bagian dari warna yang telah kita pilih. Misalkan seperti ini. Stop. Nah, ini ada beberapa warna yang belum ikut terhapus. Untuk itu saya lepas tombol mouse saya, lalu saya pilih kembali, klik, tahan, drag. Klik, drag. Klik, tahan, drag. Klik, tahan, drag. Dan seterusnya sampai Anda merasa bahwa semua background ini sudah terpilih dan terhapus. Ya, apabila Anda melakukan dengan benar, Anda akan melihat ada sedikit kesalahan di sini ya, bahwa ini banyak ikut terpilih. Dengan move tool, saya akan coba pindahkan ke gambar yang lain. Anda lihat cukup lumayan. Dengan sedikit hati-hati kita dapat memberikan
gambar foto ini tanpa menggunakan background, karena background tersebut telah kita hapus dengan background eraser tool. Tapi di sini belum ada suatu kesempurnaan ya dalam pemotongan gambar ini atau dalam pemilihan gambar ini. Saya mempunyai satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan fasilitas filter lalu ekstrak. Sebelumnya saya kembalikan ke posisi semula. Oke. Pada gambar ini saya pilih filter, lalu saya memilih extracts. Nah, di dalam ekstrak kita masuk ke dalam bagian menu extracts, di mana di sini kita dapat memilih objek mana yang akan kita seleksi. Pertama yang kita lakukan di dalam fasilitas ekstrak ini adalah memilih area yang akan kita seleksi. Dengan pertama kita pilih Edge Highlighter ini, ya. Anda lihat ya bahwa ada fasilitas Smart Highlighter yang nanti akan saya gunakan. Sebelumnya jangan diaktifkan dahulu. Saya akan memilih pada bagian, nah ini dia. Ya, saya pilih. Jangan melewati area yang tidak ingin Anda pilih ya. Setelah selesai, misalkan ini juga yang bagian rambut-rambutnya ya. Lalu kita pilih atau kita aktifkan fasilitas Smart Highlighting. Dan kita klik sekali. Jalankan mouse. Secara otomatis ya. Akan mengikuti alurnya secara baik dan benar. Terus kita jalankan. Sini saya terus jalankan. Terus iya, sampai kita kembali ke posisi awal. Ya, saya pikir cukup sempurna. Oke. Setelah itu, dengan bantuan Fill Tool, kita pilih ya, Fill Tool, lalu kita klik pada bagian dalam yang sudah kita seleksi ini. Saya klik sekali. Nah, ini dia. Berubah. Lalu kita klik tombol Preview. Anda lihat ya, pada bagian atasnya. Anda perhatikan, cukup lumayan ya pengambilan gambarnya. Rambut-rambutnya masih ada, masih terlihat. Kalau saya klik tombol OK, inilah yang terjadi. Secara otomatis sudah terhapus background yang ada, dan dengan Move Tool kita pindahkan ke gambar yang baru. Ya, cukup lumayan ya hasilnya. Anda bisa berlatih sendiri dengan menggunakan fasilitas filter extract. Kalau kita zoom pada bagian kepala ini, Anda lihat rambut yang masuk ya, lumayan bagus. Ya, inilah beberapa fasilitas yang dapat kita gunakan untuk mengambil atau mengambil pilihan yang kita inginkan. Saya ada satu tip lagi di mana misalkan Anda ingin menyimpan hasil pemilihan Anda. Sebagai contoh, saya kembalikan dulu ya ke posisi semula. Misalkan secara pemilihan sederhana, saya lakukan suatu merge tool di sini ya. Oke. Lalu saya menggunakan yang namanya Magic Wand. Saya pilih. Nah, seleksi ini suatu saat akan saya gunakan, misalkan jam kantor sudah habis dan kita harus melakukan kembali besok. Daripada kita mengulang proses yang telah kita lakukan tadi, Anda bisa menyimpan seleksi Anda dengan mengklik menu select, lalu memilih save selection. Di dalam save selection ini, ya, Anda bisa memberikan nama dokumen, destination-nya, misalkan taruh di dokumen mana, lalu bagian channelnya, new channel, beri nama dari channel tersebut, misalkan seleksi ya.
Lalu kita klik tombol OK. Nah, setelah selesai, Anda bisa lihat di dalam palette channel. Anda perhatikan nih, di dalam palette channel dapat satu channel baru yang namanya seleksi. Oke. Misalkan suatu saat ya Anda kembali dari kantor atau kembali masuk keesokan harinya. Ini saya tutup, lalu saya save ya. Oke. Lalu saya buka kembali. Nah, kita akan mengambil seleksi yang sebelumnya telah kita save. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik menu select, lalu memilih load selection. Anda lihat ya, source dokumennya sama namanya, channel yang kita pilih adalah seleksi. Kita klik tombol OK dan seleksi kita kembali.